dengan menggembar-gemborkan bahwa survei jagonya semakin melejit, bahkan ada mereka mengeluarkan survei yang bahkan mengatakan sudah melebihi positioning Jokowi dan JK. Saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan nama-nama lembaga survei yang dipakai oleh mereka yang melebih-lebihkan itu. Bahkan ada lembaga survei yang namanya Oranye Survei Indonesia. Besok akan muncul Pelangi Survei Indonesia, lusa akan muncul Hitam Putih Survei Indonesia. Nah, apapun namanya gitu. Realitasnya hari ini sampai sekarang tidak ada satupun lembaga survei yang menunjukkan bahwa mereka telah berhasil, jangankan untuk menyamai, mendekati pun tidak posisi Pak Jokowi dan JK. Terbaru, Indobarometer mengeluarkan survei. Periode survei itu adalah 4 Juni ya. Tunggu dulu, saya lihat. Mana ini? Periodenya itu 10 ya, terakhir ya, 10 ya. Itu adalah Pak Jokowi posisi 49,1%, Prabowo 36,9%. Silakan menghitung berapa selisihnya dan kemudian dicocokkan dengan klaim yang mereka sampaikan ke publik bahwa sudah mendekati, apalagi menyebutkan bahwa sudah melebihi. Ya memang kalau di lembaga survei yang tadi yang saya bilang itu, lembaga survei abal-abal itu, saya tidak keberatan dan tidak akan menarik kata-kata survei abal-abal. Itu menyebutkan seperti itu. Tetapi lembaga survei yang terakreditasi dan punya rekam jejak yang bagus di publik mengatakan, hari ini baru saja Indobarometer mengatakan itu. Maka kemudian saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah, terima kasih atas nama tim kampanye nasional, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas respon dan respek yang diberikan kepada kandidat calon presiden kami, calon presiden yang kami usung, maksud saya Pak Jokowi dan Pak JK. Hari ini kandidat kami, kandidat Pak Jokowi dan Pak JK, calon presiden dan wakil presiden, turun lagi ke lapangan, tidak ada waktu untuk istirahat. Pak Jokowi hari ini masih berada di Subang, Jawa Barat. Pak JK hari ini ada di Malang. Ini jalan terus untuk meyakinkan. Apa yang bisa kita baca dari survei-survei yang tetap mengunggulkan, bahkan semakin jauh dari Pak Jokowi dan Pak JK ini, ada 2 poin. Yang pertama, fitnah-fitnah, upaya-upaya pembunuhan karakter kepada Pak Jokowi dan Pak JK ternyata tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat kita. Menyangkut dengan fitnah, obor rakyat atau apapun namanya, produsen fitnah terhebat selama masa kampanye ini sudah resmi kita laporkan. Sudah ada bantahan dari Istana Negara bahwa itu tidak terlibat, tidak Istana Negara tidak tahu-nahu, nanti biarkan kepolisian yang melihatnya. Media pers sudah Dewan Pers sudah mengatakan bahwa itu bukan produk jurnalistik, hal yang pernah saya nyatakan juga di ruangan ini. Satu. Yang kedua, alhamdulillah, fenomena tren 2 kandidat secara resmi berubah. Seperti yang pernah saya katakan, memang pernah pada suatu masa, beberapa bulan dari hari ini, tren Pak Jokowi turun. Tapi semenjak 2-3 minggu terakhir ini telah berakhir, dia sudah naik. LSI juga mengatakan begitu, Saiful Mujani dari 48 menjadi 49, naik, sebelumnya turun. Indikator malah 51. Kemudian trennya Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang terus naik berakhir dan kemudian trennya menjadi menurun.
dari SMRC Saiful Mujani mengatakan dari 41 turun menjadi 38. Jadi 2 poin inilah yang teman-teman sekalian menyangkut dengan survei yang bisa saya sampaikan pada pernyataan pers ini, yang saya ingin mengatakan bahwa kepada seluruh relawan, seluruh elemen pendukung partai-partai politik sampai pada tingkatan ranting, mari terus bekerja, satukan langkah, yakinkan masyarakat bahwa memang bangsa ini, Republik Indonesia, sudah saatnya dipimpin oleh orang yang berasal dari rakyat juga bernama Pak Jokowi dengan Pak JK. Ini pernyataan dari saya, ada pertanyaan, silakan.